menyaksikan tentang Konvensi Rio de Janeiro, mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Eriska Dinalita Dwi Putri, SHMH. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alena Raya Putri. Saya Mas Jeli Saya Terima. Saya Fajar Fitri. Saya Karin Kurniawan. Saya Rehan Aprilia Saidesa. Selamat menyaksikan. Konvensi Rio de Janeiro diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 di Brazil. Nah, konvensi ini diselenggarakan sebagai respon terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan global dan tentunya pembangunan berkelanjutan. Konvensi ini juga disebut sebagai Earth Summit atau KTT Bumi. Diikuti oleh negara-negara di dunia, 172 negara, 108 kepala negara, dan lebih dari 2.400 lembaga swadaya masyarakat. Nah, tujuan dari Konvensi Rio de Janeiro adalah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Konvensi ini bertujuan untuk mengajak negara-negara bekerja sama dalam menghadapi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan meningkatnya kerjasama internasional dalam bidang lingkungan. Hasil utama Konvensi Rio de Janeiro. Hasil utamanya adalah lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang penting, diantaranya Agenda 21 yaitu Program Aksi Global untuk Pembangunan, Deklarasi Rio tentang Lingkungan, dan UNFCCC, Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD, dan prinsip hutan, yaitu pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Prinsip Rio yang memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan ini menjadi kesepakatan landasan kerjasama global dalam menangani isu-isu lingkungan dan pembangunan. Agenda 21 adalah dokumen hasil Konvensi Rio de Janeiro yang berisi rencana aksi global untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di abad 21. Dokumen ini mencakup strategi di berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Dokumen ini setebal 800 halaman dan dibagi menjadi 4 bagian utama. UNFCCC, Konvensi Perubahan Iklim, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, adalah konvensi internasional yang dihasilkan dari Konvensi Rio de Janeiro untuk menangani masalah perubahan iklim. Tujuan utamanya adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar tidak membahayakan sistem iklim global. Konvensi ini menjadi dasar bagi perjanjian iklim selanjutnya seperti Protokol Kyoto tahun 1997 dan Perjanjian Paris tahun 2015. Pada konvensi ini negara-negara dibagi menjadi negara maju dan berkembang untuk tanggung jawab mitigasi. CBD selanjutnya yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati. Nah, CBD ini yaitu Convention on Biological Diversity adalah salah satu hasil utama Konvensi Rio de Janeiro yang bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Konvensi ini juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh negara. CBD menjadi dasar kerjasama internasional dalam menjaga perlindungan ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik. Prinsip pengelolaan hutan. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan dalam Konvensi Rio de Janeiro menekankan pentingnya pelestarian dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Prinsip ini tidak mengikat secara hukum dan mendorong setiap negara untuk mengelola hutan dengan memperhatikan fungsi ekologi, sosial, dan ekonominya. Selain itu, kerjasama internasional diperlukan untuk mendukung perlindungan hutan, terutama hutan tropis dan hak masyarakat adat. Dampak Konvensi Rio de Janeiro adalah meningkatkan kesadaran global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Konvensi ini mendorong lainnya berbagai kebijakan dan perjanjian internasional terkait perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, konvensi ini memperkuat kerjasama antar negara dengan mengatasi masalah lingkungan secara bersama-sama. Kritik dan tantangan pada Konvensi Rio de Janeiro. Yang pertama yaitu kritik terhadap Konvensi Rio de Janeiro antara lain muncul karena masih dianggap lemahnya
dan dianggap belum efektif dan masih lemah komitmen dari beberapa negara maju dan berkembang. Banyak kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya dijalankan atau bersifat sukarela sehingga dapatnya terbatas. Dan yang kedua yaitu tantangan. Tantangan utama adalah ketimpangan antara negara maju dan berkembang dalam hal pendanaan, teknologi, dan kapasitas untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, konflik kepentingan ekonomi dan lingkungan sering menjadi faktor utama atau penghambat implementasi kebijakan. Perlu adanya komitmen politik yang lebih kuat dan kerjasama global yang lebih adil agar tujuan konvensi dapat tercapai. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, pelindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia. Konvensi ini berhasil menetapkan dasar hukum dan moral untuk kerjasama global dalam mendampingi isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati dan hewani. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, Konvensi Rio menjadi titik awal penting dalam membangun kesadaran dan komitmen internasional untuk menjaga bumi demi generasi mendatang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.